Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi diguncang skandal suap yang seharusnya mereka perangi. Kasus suap di KPK ini diyakini tak hanya bertujuan mendapatkan fasilitas lebih, namun juga berhubungan dengan penanganan kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diguncang skandal korupsi. Komisi yang seharusnya jadi garda terdepan dalam menumpas korupsi, justru melakukan korupsi. Korupsi di tubuh Komisi Anti Rasuah itu diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Mereka menemukan adanya suap yang mereka sebut sebagai pungli di ruang tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kemudian Dewan Pengawas menemukan ternyata bukan hanya sekedar kode etik, tapi ada menemukan lagi temuan yang lain, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu berupa bisa dikatakan itu pungutan liar ya, pungli pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Temuan suap di tubuh KPK ini tentu saja menjadi pukulan keras bagi mereka. Bagaimana tidak, KPK yang selama ini dikenal bersih ternyata juga tak steril dari korupsi. Nilainya pun bukan recehan, 4 miliar rupiah dalam rentang waktu 4 bulan atau rata-rata 1 miliar rupiah per bulan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengkritik Dewan Pengawas KPK yang terkesan mengecilkan kasus ini. Menurutnya yang terjadi di KPK bukan pungli, melainkan suap. Dari awal kan saya katakan, kok saya juga kaget dengan diksi KPK pungli, gitu kan. Pungli itu kan kayak eufemisme gitu kan. Artinya kayak apa ya, kan pungli itu kan tidak ada definisinya dalam istilah hukum tindak pidana korupsi ya. Ini kalau saya katakan bahwa ini adalah korupsi jenisnya suap misalnya. Itu yang harusnya disampaikan gitu kan, bahwa tahanan melalui orang dari luar ya menyuap kepada pegawai KPK. Dan ingat, pastikan yang menyuap itu kan tahanan. Nah, ini dibuka. Tahanan mana yang menyuap? Untuk apa dia menyuap? Kemudian apa yang dilakukan oleh penjaga tahanan ini? Ya apa perbuatan dia sehingga dia mendapatkan uang sebanyak itu. Suap di tahanan KPK bukan hal yang baru. Sebelumnya beberapa kali terjadi kasus suap oleh tahanan kepada petugas KPK. Namun, sifatnya berhubungan dengan fasilitas dan kenyamanan tahanan. Pelakunya pun bersifat individual. Yudi meyakini suap yang terjadi kali ini berhubungan dengan penanganan kasus korupsi. Kalau dulu pelakunya adalah individual, Mbak. Kemarin dia individual, artinya per orang kan? Ya, ini puluhan, gitu kan? Artinya kan, loh, kok jadi semakin sistematis? Ya, bukan oknum, tapi sudah membentuk sindikat. Yang saya khawatirkan adalah bahwa ini bukan fasilitas gitu ya, tapi ini terkait bahwa supaya para tahanan korupsi itu bisa berkomunikasi dengan pihak luar untuk bisa merekayasa kasus penyidikan yang mereka lakukan. Kasus suap di KPK mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai yang terjadi di KPK adalah tindak pidana korupsi. Ia meminta kasus korupsi di KPK diusut tuntas dan ditindak tegas. Itu tuh harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Saya tidak tahu Pak pungli atau penyuapan itu memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya. Mulai dari pungli, markup, kemudian markdown, pemalsuan, dan sebagainya, kekerasan, itu kan tingkatan korupsi. Nah, yang paling ringan itu biasanya pungli. Saya tidak tahu tuh, apakah yang diumumkan itu pungli betul, biasanya kecil-kecilan kalau pungli. Kalau sudah ada gede itu biasanya penyuapan namanya. Yang diumumkan besok lalu kita klasifikasi. Yang jelas harus ditindak. Kalau ada pungli di rutan KPK, apalagi KPK. Karena lalu ayat itu berarti ada korupsi di
lembaga pemberantasan korupsi, kan begitu kalau sudah di rutan KPK. KPK menyatakan dugaan kasus suap di lembaganya saat ini dalam proses penyelidikan. Ada 3 aspek yang tengah diselidiki, yaitu dugaan tindak pidana, pelanggaran etika, dan pelanggaran disiplin pegawai. KPK juga tak menafikan kemungkinan terjadinya suap di 3 rumah tahanan KPK lainnya. Kami lakukan penyelidikan terkait dugaan pidananya, terkait dengan apakah nanti bisa ditemukan peristiwa pidana suapkah atau gratifikasi atau pemerasan begitu ya. Termasuk juga tentu KPK juga melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya terkait dengan tata kelola rutan di cabang KPK sendiri. Kita tahu di KPK ada 4 cabang ya, di Gedung Merah Putih, kemudian di C1, di Pondam Jaya dan juga di AL gitu ya. Nah, kemarin dugaannya kan yang di rutan Merah Putih KPK. Tapi tentu nanti pendalaman-pendalaman untuk perbaikan sistem pasti kami akan juga lakukan potensi-potensi terjadi misalnya di rutan cabang lainnya. Dugaan kasus suap di KPK tidak bisa dianggap enteng. Selain berpengaruh terhadap kepercayaan publik, kasus ini dikhawatirkan memengaruhi kinerja KPK. Yudi Purnomo meyakini angka suap yang besar tidak hanya mengalir pada petugas rumah tahanan saja. Kalau 4 miliar ini pasti harus ditanya ini ada apa, dan kemudian menarik apakah hanya di antara sederajat itu ruang lingkupnya antara sama penjaga tahanan gitu kan, apakah nggak ada ke atasnya atau kok nggak ada juga ke teman-teman di sampingnya gitu kan. Nah ini yang harus dibongkar dan kita bisa melihat bahwa ternyata kan irit sekali KPK bicara ya kan. Inilah yang makin membuat masyarakat kecewa gitu kan. Kalau mau bongkar aja semuanya gitu. Toh sebelumnya juga ada kan. Sebenarnya saya sepakat bahwa KPK juga manusia, mau gaji besar kek, mau sistem bagus kek, pengawasan ketat kek, kalau mereka sudah melihat bahwa ada peluang pasti mereka akan melakukan korupsi gitu. Nah tapi yang paling penting adalah penindakannya. Sebagai lembaga ad hoc yang ditugaskan memberantas korupsi, KPK selama ini dimusuhi oleh banyak pihak. Mereka berupaya menggergaji, mengkerdilkan, hingga membubarkan institusi yang paling ditakuti oleh koruptor itu. Namun, upaya-upaya menghancurkan KPK dari luar tak pernah berhasil. KPK masih menjadi institusi yang paling dipercaya publik. Mengacu pada buku Seni Berperang Sun Tzu, jika lawan terlalu kuat, seranglah sesuatu yang berharga dari lawan. Dalam hal ini, kepercayaan publik pada KPK merupakan hal paling berharga. Jika publik tak lagi percaya, KPK akan kehilangan marwah dan tak lagi memiliki taji untuk memberantas korupsi yang sangat mengakar di negeri ini.